Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajerni, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Simpang Mamplam. Dalam kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan tujuan untuk dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang sudah saya pelajari tentang paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di dua sekolah, yaitu di SMK Negeri 1 Simpang Mamplam dan UPTD SMP Negeri 3 Samalanga. Tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah untuk saya menunjukkan pemahaman mengenai keseluruhan materi. Dalam hal ini, saya akan mengadakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini telah dilakukan oleh kepala sekolah. Hasil wawancara ini akan saya analisis berdasarkan konsep yang sudah saya pelajari dalam modul ini, dan dari hasil analisis ini saya akan jadikan sebuah refleksi atas praktik pengambilan keputusan dilema etika yang telah dijalankan oleh pimpinan sekolah. Selamat siang Ibu Ajerni, mudah-mudahan sehat kita semua. Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Hari ini tujuan saya meminta izin kepada Bapak terkait wawancara untuk pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait pengalaman-pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, terutamanya dalam kasus-kasus yang nilai-nilai kebajikan itu saling bertentangan. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya Bu Ajerni, kalau apa yang Bu Ajerni tanyakan, memang kita kalau sama-sama baik itu memang dinamakan dilema etika. Tetapi kalau yang satu baik, satu salah, itu rujukan moral. Rujukan moral ya. Rujukan moral. Tapi dalam kaitan ini, karena menyangkut dengan etika dan moral, tentunya kalau kita berbicara ke siswa kita, yang sangat rutin adalah siswa. Kalau guru barangkali jauh berbeda karena sifatnya mendidik. Tapi si terdidik ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Ada yang keluarga mampu, ada yang keluarga tidak mampu. Apalagi SMK Negeri 1 Simpang Mamplam ini berada di daerah kawasan yang berkarakter berbeda, yaitu menengah ke bawah. Nah, kebanyakan orang tuanya ada yang buat batu bata, ada yang bekerja sebagai bertugas di kebun kelapa sawit. Kadang-kadang anaknya pun harus membantu orang tuanya, apalagi yang memang tidak ada orang tuanya, seperti tidak ada ayahnya lagi, hidup bersama ibu. Jadi untuk pendidikannya ini tentunya kami guru, kita semua dan saya sendiri sebagai kepala sekolah harus mengambil sikap bagaimana caranya siswa itu harus sekolah. Tidak ada istilah tidak sekolah, tidak ada alasan. Nah, jadi begitu. Baik Bapak, berarti Bapak sampaikan bahwa ada perbedaan latar belakang di sekolah di sini Bapak. Berarti pasti ada kasus-kasus yang memang di sana terdapat dilema etika. Nah, dengan demikian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin sekarang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Oh iya, ini menarik betul. Memang
banyak kasus. Tetapi kasus ini ada yang memang dua-duanya bermanfaat. Tapi tidak ambil mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah, mana yang lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Karena manfaat ada sebahagian orang yang bermanfaat, yang lain tidak. Ada yang manfaatnya pribadi. Tetapi secara umum ini adalah manfaat secara keseluruhan. Apalagi dengan tujuan pendidikan sesuai dengan visi-misi, jadi bermakna semua secara garis. Berarti dari penjelasan Bapak di sini Bapak mengambil prinsip berpikir berbasis hasil akhir Bapak ya. Jadi ketika ada kasus itu Bapak langsung berpikir bagaimana kedepannya untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika Bapak mengalami dilema etika tersebut, Bapak? Nah, kalau yang seperti ini tentunya sebagai kepala sekolah itu punya wakil. Dari wakil-wakil itulah walaupun sudah kepala sekolah menerima beban sebuah kasus, kepala sekolah itu harus bermusyawarah. Bermusyawarah yang pertama sekali dengan dewan guru yang bersangkutan, kemudian dengan yang merasa ada kepentingan, kemudian dari hasil keputusan itu duduk dengan para wakil. Setelah duduk dengan para wakil, hasil dari musyawarah dengan para wakil, baru kepala sekolah mengambil keputusan. Dan keputusan itu pun harus bermakna baik dan bermanfaat dan beretika dan bermoral. Tentunya pada juga di masa yang akan datang apabila kita bisa menamatkan sekolah ini. Baik Bapak, menarik sekali. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi ketika ada satu kasus dilema etika, yang Bapak anggap paling efektif itu hal apa kira-kira Bapak? Jadi kita kan kalau sekarang ada alat komunikasi. Komunikasi itu kita di sekolah kan punya fasilitas, punya wifi. Tidak ada alasan tidak ada hubungan. Jadi melalui hubungan telepon, WA dan sebagainya dikarenakan sangat mendadak, sehingga salah satunya adalah harus musyawarah melalui komunikasi lewat HP dan sebagainya. Jadi melalui komunikasi itu tentunya ada sedikit pencerahan dari teman-teman, sehingga kepala sekolah sebagai kepala sekolah harus mengambil yang terbaik. Dari yang terbaik itu tidak merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan dan pihak sekolah. Jadi sama-sama bisa menuju sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, itu kemudian berarti Bapak mengatakan hal yang efektif di sini adalah dengan menggunakan alat komunikasi dalam menghubungi wakil-wakil Bapak untuk bermusyawarah untuk menemukan satu solusi dalam pengambilan satu keputusan seperti itu Pak ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Tantangannya Bapak? Ada ini. Karena setiap membuat rapat, karena ada sesuatu kita mau membuat sesuatu tentunya melalui rapat. Setelah kita buat rapat, sudah ada tulisan di napkin. Itu jangan tinggal. Hasil keputusan rapat itu harus tertulis, karena dikerjakan sesuai dengan yang dikatakan sesuai dan dikerjakan. Artinya apa yang dikatakan yaitu dikerjakan. Kemudian dikerjakan, itu yang benar-benar diperhatikan. Karena jangan terbalik. Nah, dalam hal ini biasanya ini ada pengalaman. Syukur juga ada nafsu. Salah satu contoh. Itu kita ada ruang peralatan.
sedangkan ruangan kita sudah ambruk betul karena bangunan lama. Jadi alat-alat itu ada yang berayap, ada yang kena rayap, sehingga alat-alat itu kan perlu untuk kita bersihkan. Tentunya setelah bersih kita taruh di tempat ruangan yang lebih bagus. Sudah kita siapkan ruangan sehingga ambillah suatu kebijakan dari ruang semula yang kotor, ruang yang ambruk, kita pindah alat itu ke ruang alat yang sudah kita bersihkan. Tahu-tahunya setelah 2 hari kemudian saya tanya, belum dipindahkan. Apa jawabannya? Belum saya kasih tahu. Itu tantangan kepala sekolah. Padahal sudah ada di rapat. Jadi bahasanya belum kasih tahu. Saya bilang coba lihat natulen. Begitu baca natulen, oh ya baru teringat. Berarti sifat kita kadang-kadang karena banyak kesibukan ada kelupaan. Dan bagi yang demikian tidak merasa kesalahan. Namun demikian kita ambil suatu kebijakan yang tertunda supaya yang lupa itu bisa diingatkan kembali untuk disempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Jadi demikian, Bu. Baik sekali Bapak. Jadi ketika Bapak ada tantangan itu, Bapak akan mengulang kembali hasil musyawarah yang sudah disepakati sebelumnya. Mengingatkan maksudnya di sini Bapak ya, karena ini juga akan berdampak kepada masyarakat, maksudnya masyarakat sekolah nantinya Bapak ya. Dan di sini berarti paradigma yang Bapak terapkan di sini adalah individu lawan masyarakat, ya, karena dari satu orang itu akan berpengaruh kepada yang lainnya seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Maksudnya seperti Bapak bilang tadi, Bapak itu kan perlu komunikasi dengan wakil-wakil gitu Pak. Ada nggak misalnya suatu ketika Bapak dihadapkan dengan kasus dilema etika ini, Bapak perlu ambil keputusan langsung di tempat atau perlu menyendiri dulu mungkin Pak, atau harus ada proses seperti apa yang Bapak jalankan? Nah itu bagaimana Pak kira-kira? Oh, itu seorang kepala sekolah itu harus hati-hati. Itu hati-hati. Keputusan boleh segera, tapi hati-hati. Hati-hati maknanya gimana? Hati-hati di sini kita mungkin belum 5 menit, belum 10 menit, mungkin istilah itu bisa kita komunikasi. Kita kan punya alat komunikasi. Dalam kita HP kawan-kawan, teman-teman kita wakil itu ada 1-2 yang tidak terangkat rapi. Saya kira di antara 4 ini ada salah satu yang terangkat rapi atau yang lain. Nah, beranjak dari musyawarah salah satu itulah kepala sekolah mengambil keputusan mendadak dengan asas manfaat. Jika kepala sekolah mengambil keputusan mendadak, manfaatnya kepala sekolah ringan dan risikonya pun ringan. Kalau risiko lebih berat, itu hati-hati, jangan ambil keputusan sembarangan. Kalau risikonya memang tidak seberapa dan lebih baik bermanfaat, nah silakan lebih cepat. Jika kalau memang berat risiko tapi harus kita laksanakan, itu kita musyawarah berlapis dalam waktu yang singkat. Tentunya ada waktu. Mudah-mudahan selama ini yang kita kerjakan dengan bantuan komunikasi itulah banyak membantu. Demikian Bu. Berarti Bapak tergantung kasus nanti ya. Kalau misalnya kasus dilema etikanya itu memang yang bisa langsung diambil keputusan dan itu memang tidak perlu pemerhatian yang khusus gitu ya, dan manfaatnya besar langsung saja. Tapi kalau misalnya ada yang dilema etika itu memang tidak bisa langsung diambil keputusan, kita harus Bapak bermusyawarah dengan bawahan Bapak. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh, ada. Yang tidak saya sangka-sangka. Beliau ini melihat dengan gerak-gerik saya, sempat menanyakan, Bapak nampaknya punya Bapak. Itu saya anggap guru itu perhatiannya luar biasa terhadap seorang pemimpin. Berarti tidak melihat kiri kanan, dia melihat yang benar dan dia melihat yang nilai-nilai positif. Rupanya di saat dia bertanya itu saya tanya, apa yang bisa saya bantu? Ya, inilah kalau kita berhati baik,
dan tidak pernah prasangka buruk terhadap teman-teman yang lain, tetap bersifat positif tinggi, itu mudah-mudahan kita selamat. Ada guru yang beberapa orang guru yang bisa melihat seorang yang dituakan, jadi disitulah saya terbetik hati. Ada perhatian seorang guru menanyakan seperti itu, luar biasa, karena saya menganggap beliau adalah menguasai problem sekolah. Dan beliau inilah yang bisa mengayomi, dan itu dari saya nanti bisa jadi sebagai generasi penerus. Karena kalau saya ini dalam posisi kepala sekolah kan sudah bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun, mungkin bisa dalam 1 tahun, dalam waktu dekat, dalam waktu jangka itu bisa nanti suatu saat begitu sekolah-sekolah tidak ada lagi adalah kader-kader yang berkata. Kader-kader yang demikianlah yang memang perlu kita pelihara, yang kita pupuk, kita support. Nah, kalau dari pertanyaan yang bisa membantu saya itu, saya rasa cukup permudah dengan perhatian sugesti seorang teman-teman guru yang melihat kondisi sekolah dan sering berkomunikasi di saat kepala sekolah ada waktu sedang duduk bersama bermusyawarah dalam jangka waktu seminggu sekali tiap hari Sabtu. Demikian. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan untuk kasus dilema etika itu? Nah, kalau pertanyaan ini tadi, memang dari hasil apa yang kita laksanakan sekarang ini merupakan pengalaman. Saya punya pengalaman dari beberapa sekolah, karena saya kepala sekolah sudah 3 sekolah di sini, tempat yang berbeda, jarak pun dia lumayan jauh, lumayan jauh. Kemudian karakter masing-masing pendidik pun berbeda, kemudian siswanya juga berbeda. Namun secara umum saya melihat mereka itu adalah telaten dan berpotensi. Tergantung kita yang mengayominya dan perhatian kita. Nah, kalau dilihat dari segi pengalaman, karena satu daerah, satu tempat itu berbeda-beda pengalaman. Karena ada pengalaman saya, karena banyak guru yang honor di bangku PNS. Kemudian di saat pembagian jam ajar, yang lebih serius lagi, semenjak sekolah itu guru honor itulah yang berbuat, yang membantu. Tahu-tahunya datang guru yang PNS, tergilaslah jam yang honor. Berapa pedihnya perasaan guru honor ini, yang selama sekolah ini dibuat, mereka ini yang membantu sekolah sehingga maju. Tahu-tahunya datang surat pindah dari PNS, sudah terambil jam mengajar honor dia. Jadi ini adalah satu pengalaman. Nah, bagaimana saya selesaikan ini? Iya, karena itu memang dihadapkan kasus dilema etika, Pak ya. Karena etika. Benar guru PNS harus mengajar di sini. Benar juga guru honor yang sudah banyak membantu. Jadi seperti apa itu Pak kira-kira? Begini. Itu nanti yang guru-guru PNS ini kita lihat jam lebihnya. Kalau dia 24 jam, kalau jam mengajar itu ada 26 minimal atau lebih, kita penuhkan yang PNS-nya ini dulu. Setelah itu yang honor ini kita kasih sisa yang lebih. Kemudian kita berikan tugas tambahan untuk membantu intensif beliau untuk bisa menutupi. Sehingga jika ada kegiatan-kegiatan, kita berikan kesempatan kepada beliau ini. Supaya apa? Membantu insentif beliau untuk hidup. Untuk hidup, dengan hidup bisa mengajar. Tapi kalau kekurangan gizi, kekurangan insentif, nihil bisa mengajar. Tapi inilah beban kita yang saya alami. Mudah-mudahan selama ini, dikarenakan banyak rombel, akhirnya jamnya bertambah. Akhirnya dia tertutup pula. Akibat banyak siswa yang datang bertambah,
banyak rombel, jangankan guru banyak jam, dan dik pun bisa bertambah. Jadi di sini bisa-bisa multifungsi, multi manfaat. Sehingga dari siswa tidak banyak nganggur, guru honor tidak banyak nganggur, termasuk guru PNS tadi dengan leluasa dia berbagi pengalaman karena PNS dia karena sudah lama. Sehingga disitulah terjadi satu silaturahmi yang mengembangkan sekolah sesuai dengan visi, sehingga tujuan apa yang akan dicapai. Satu pendidikan yang jangan menyalahkan. Kunci tidak bisa menyalahkan orang walaupun sejak kita sudah tahu dia salah. Ambillah hatinya, bawalah dia ke arah yang lebih baik. Kalaupun dia melawan, juga kita jangan punya suatu sifat dendam, karena sifat manusia memang demikian. Kita berdoa kalau kita ya memang orang yang beragama dan beriman, mudah-mudahan Allah menunjukkan yang terbaik bagi beliau. Kita harus tahu beliau datang sekolah bukan pikirannya ke sekolah, lihatlah keluarganya dulu. Dia datang kemari mencari minyak Hondanya kemari, di mana dia ambil minyak Honda. Kemudian anak yang ditinggalkan di rumah berapa orang? Apa yang dibawa pulang? Itulah hidup. Maka kepala sekolah ini, kita semua teman-teman, baik kepala sekolah harus memberikan pengarahan, harus memberikan sedikit pencerahan kepada guru. Jika ada teman-teman kita salah satu demikian, jangan kita pun bahwa dia sifatnya begini, dalami dulu secara mendalam dia, sehingga muncul suatu kesimpulan. Apakah kita nanti bisa membantu seberapa bisa? Pikiran tidak kita bantu dengan materi uang dan sebagainya. Dengan ucapan, dengan pikiran itu lebih sangat berharga. Beliau dengan pikiran kita, beliau itu lebih bermanfaat dan bisa berhasil dalam keluarga. Ini tugas dia pun bisa berhasil. Akhirnya saya bantu warung pulau jadinya kan. Ya luar biasa sekali. Cerita Bapak ya, sebenarnya di sini banyak sekali kasus. Setiap hari memang kita dihadapkan dengan berbagai kasus gitu Bapak ya. Tapi saya lihat dari pemaparan Bapak dari menghadapi kasus-kasus tersebut, Bapak di sini sudah menerapkan 4 paradigma. Kadang-kadang Bapak menerapkan individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, seperti yang Bapak sampaikan ada guru yang memang berkasus di rumah dan di sini beliau harus mengajar, Bapak itu langsung memperhatikan beliau. Ya, jadi tidak harus memvonis langsung seperti itu Bapak ya. Nah, kebenaran lawan kesetiaan. Nah, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang seperti Bapak bilang, Bapak tidak langsung mengambil keputusan ini untuk jangka pendek, tapi langsung memikirkan ke depan bagaimana seperti itu Bapak ya. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan Bapak juga sudah menerapkan 3 prinsip saya lihat, mulai berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis aturan seperti Bapak bilang tadi. Ada guru yang memang katanya Bapak belum kasih tahu ke saya untuk memindahkan bahan tersebut. Ternyata Bapak kasih nampak, ini loh hasil notulennya seperti itu Bapak ya. Nah, itu memang sudah berbasis aturan. Nah, kemudian berbasis rasa peduli Bapak dalam mengambil keputusan itu. Memang Bapak punya rasa care, peduli kepada guru-guru dan siswa, begitu juga dengan yang lainnya seperti itu Bapak. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan Bapak sudah juga menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Bapak sudah menguji dulu gitu kan, menguji dulu ini kalau saya ambil keputusan seperti ini ke depannya bagaimana. Jadi Bapak pasti melihat ini manfaatnya apa ya, kemudian mudaratnya apa gitu ya. Jadi Bapak pertimbangkan itu semua. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu yang Bapak sediakan hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu yang Ibu sediakan untuk saya hari ini. Tujuan saya meminta izin kepada Ibu hari ini adalah untuk mengadakan wawancara dengan Ibu terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu ambil di sekolah.
Nah, di sini kita lebih kepada kasus-kasus yang dilema etika, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti ke Ibu. Insya Allah nanti dari sini saya bisa menganalisis bagaimana praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu ambil di sekolah. Yang pertama, Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berarti kita identifikasi dulu kasusnya terlebih dahulu, identifikasi satu-satu kasusnya yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, yang kedua-duanya sama-sama memenuhi kepentingan masing-masing ya. Berarti kalau menurut saya harus kita identifikasi dulu masalah dilema etika itu. Misalnya kita ambil contoh yang menjadi dilema ya, kalau menurut saya guru sudah kita tugaskan, udah ada jadwalnya untuk mengajar, udah ada jadwalnya masing-masing. Namun dikaitkan dengan keadaan, mungkin ada keperluan yang lain yang sama-sama penting dengan mengajar, kan udah masuk dilema di situ kan? Iya, betul. Masuk dilema. Nah, mana yang harus kita ambil? Itu dilema yang mana harus kita ambil? Kalau itu menurut saya kita lihat dulu yang kepentingannya yang mana yang lebih kita utamakan. Kalau misalnya lebih manfaatnya lebih banyak untuk mengajar, berarti guru itu harus memilih untuk mengajar sesuai dengan SOP-nya. Ya. Kalau misalnya yang di luar nggak ada kepentingan, mungkin kecil kepentingannya, sama mungkin ya, tapi lebih besar ke sekolah, kita ambil ke sekolah. Ada kalanya misalnya untuk kepentingan di luar, kita ambil di luar, kita untuk tugas mengajar kita alihkan ke guru yang lain. Iya, Seperti baik Ibu, berarti menurut Ibu kalau dilema etika ini ketika dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama benar gitu ya Bu. Ada satu kondisi memang guru ada keperluan yang mendesak, kemudian ada satu lagi guru itu harus mengajar gitu ya. Berarti ada dua hal yang memang saling memang bersinggungan, itu hal tersebut adalah nilai-nilai yang benar gitu ya Bu ya. Nah, kalau bujukan moral berarti ada yang salah dan ada yang benar gitu. Baik, kita lanjutkan Ibu. Nah, ketika Ibu sudah tahu ini ada dua hal yang sama-sama benar, itu masuk ke dilema etika, bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi Bu. Misal ada dua kasus yang sama-sama benar. Bagaimana Ibu ambil keputusannya? Pengambilan keputusannya seperti apa Ibu kira-kira? itu harus kita komunikasi dulu lah dengan wakil-wakil. Mungkin harus kita tanya dulu, komunikasi dulu. Kita tanya dulu lebih dari satu orang. Gak bisa kita ambil keputusan sendiri. Berarti mana yang lebih banyak itu yang kita ikuti. Betul. Berarti Ibu lebih kepada musyawarah dulu seperti itu ya. Jadi Ibu musyawarah dulu dengan wakil-wakil dan yang bersangkutan untuk selanjutnya mana yang kesimpulan yang akan diambil gitu ya. Baik. Selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, langkah-langkahnya? Yang pertama dulu, yang pastinya komunikasi dulu ya. Komunikasi, kita komunikasi dengan wakil kepala sekolah sebelum kita ambil keputusan dengan petinggi-petinggi di sekolah yang berkepentingan di sekolah itu. Kemudian
tidak lupa kita komunikasikan dengan yang bersangkutan, kita hadapkan mereka untuk cari solusi seperti itu ya. apa yang harus kita lakukan. Berarti yang pertama ibu hubungi dulu bawahan ibu, kemudian ibu hubungi orang yang bersangkutan, kemudian duduk musyawarah, baru diputuskan bagaimana kesimpulan yang akan diambil, keputusan yang ada itu ya. Nah di sini berarti ibu sudah menerapkan individu lawan masyarakat Bu. Kalau kita lihat di 4 paradigma pengambilan keputusan gitu ya. Jadi ibu misal ada seorang guru yang harus ikut pelatihan, itu ada nggak efeknya ke siswa seperti itu ya. Berarti ibu tidak langsung ambil keputusan sendiri, tapi lebih ke musyawarah seperti itu ya. Nah selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif bagaimana Bu ketika Ibu mengambil keputusan? Berarti dalam musyawarah, utamakan musyawarah tadi ya kan? Harus kita musyawarah dengan wakil kepala sekolah, dengan guru-guru yang lebih tua, yang lebih senior. Baik, berarti yang paling efektif adalah dengan musyawarah. Nah selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan ketika Ibu mengambil keputusan. Tantangan pastinya kan nanti setelah kita ambil keputusan ada yang pro, ada yang kontra gitu, nggak sesuai dengan keinginan mungkin ya. Pasti ada. Cuman ya keputusannya tetap kita ambil berdasarkan hasil musyawarah tadi, walaupun ada yang kurang terima ya. Baik. Berarti di sini Ibu melihat kalau dari prinsipnya Ibu menerapkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir gitu Bu ya. Nanti Ibu pasti akan mengambil keputusan itu melihat ke depannya seperti apa ya. Ini setelah kita ambil keputusan bagaimana ke depan. Nah kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Artinya ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika ini, Ibu langsung ambil keputusan di tempat tersebut atau harus menyendiri dulu atau harus ada prosedur? Jadi seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Tergantung masalahnya, tergantung apa namanya, tantangan dilemanya apa. Kalau misalnya urgent ya harus diselesaikan saat itu juga ya. Kalau misalnya masih bisa ditunda ya, palingannya per bulan ya. Kita buat jadwal. Berarti tergantung kasus gitu ya, tergantung kasus. Kalau misalnya urgent itu memang harus diambil sesegera, langsung gitu ya. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Adakah seorang mungkin atau faktor yang membantu Ibu? Ada pasti. Wakil kepala sekolah ya, kita manfaatkan wakil kepala sekolah, wakil apa namanya bidang-bidang lainnya, kesiswaan, guru-guru harus kita tanya pendapat lah, walaupun dia nggak ada jabatan dan guru biasa harus tanya pendapatnya bagaimana gitu. Iya. Baik, termasuk cleaning service harus kita tanya ya kan? Iya ya Bu. Nah selanjutnya yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan. Kita ambil keputusan berdasarkan musyawarah, harus ada komunikasi yang pertama ya. Nah, kalau tanpa komunikasi berarti
agak susah untuk mengambil keputusan. Kalau menurut saya pasti ada efeknya nanti. Nah, kalau sudah kita komunikasi dengan orang lain yang misalnya wakil kepala sekolah dan guru-guru, pasti orang itu sudah tahu kan macam mana keputusan yang bagus. Berarti tidak kita ambil keputusan sendiri, harus ada musyawarah, harus ada komunikasi yang pertama sekali, jangan sampai miskomunikasi. Iya. Berarti semakin banyak kasus, semakin banyak pengalaman sebenarnya Ibu ya. Baik Ibu, di sini kami setelah mempelajari untuk pengambilan keputusan itu ada 4 paradigma, 3 prinsip. Nah, saya lihat di sini dari penjelasan atau pemaparan Ibu di sana ada 4 paradigma: individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Di sini saya rasa Ibu sudah menerapkan satu atau malah keseluruhan di sini selama Ibu menjabat itu pasti ini sudah Ibu laksanakan gitu ya. Ketika misal individu lawan masyarakat seperti Ibu sampaikan tadi, ada guru misal harus ikut pelatihan, nah itu kan akan korbannya siswa sebenarnya, tapi untuk mensiasatinya Ibu cari pengganti, Ibu suruh cari pengganti kepada guru tersebut biar tidak ada korban. Nah, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, misal ada guru yang Ibu Ibu rasakan memang kurang bertanggung jawab, namun Ibu merasa kasihan ketika guru tersebut misal dalam pengurusan apa saja, tapi Ibu pasti punya rasa kasihan gitu ya kan, untuk memudahkan si guru itu. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan, itu pun pasti kadang-kadang dalam perjalanan sebagai kepala sekolah itu pasti terjadi. Nah, kemudian dari 3 prinsip, Ibu ada yang berpikir berbasis hasil akhir tadi, karena Ibu duduk dulu dengan wakil, kemudian musyawarah. Pasti dalam pembahasan di musyawarah tersebut itu mencari solusi ini bagaimana ke depannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.